Hai semuanya, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan anggaran. Account management bersama manajemen perusahaan iklan akan terlibat dalam penyusunan usulan anggaran iklan atau budget proposal. Oleh karena itu, penting bagi tim hubungan klien untuk memahami anggaran iklan ini. Sebelum berlanjut, perlu dipahami apa itu budgeting atau anggaran. Penganggaran atau budgeting adalah proses meramalkan atau merencanakan sumber daya apa yang akan dibutuhkan, berapa jumlah masing-masing yang akan dibutuhkan, dan kapan akan dibutuhkannya, dan berapa biayanya. Pengiklan memiliki tujuan beriklan dan besaran anggaran yang berbeda-beda. Bisa dilihat pada tabel sebagai gambaran besaran belanja iklan berdasarkan kategori industri di Indonesia. Bisa kita lihat pengiklan dari industri food and beverages menempati posisi teratas dalam jumlah belanja iklannya. Besaran anggaran ini tentunya akan berpengaruh pada strategi beriklan apa yang akan digunakan. Berikut ini adalah gambaran bagaimana pengiklan menetapkan anggaran beriklan. Yang pertama yaitu dengan metode persentase penjualan. Jadi, anggaran beriklan akan disisihkan 10% dari total penjualan pada tahun sebelumnya. Yang kedua, metode persentase biaya per unit. Jadi, anggaran beriklan diambil dari biaya per produk. Dengan memahami perkiraan belanja iklan para pengiklan atau brand, perusahaan periklanan memiliki gambaran strategi apa yang bisa dilakukan dengan kisaran anggaran tersebut. Perusahaan periklanan perlu menyusun rencana kampanye pada media apa yang paling sesuai dengan target market yang dituju. Berdasarkan data dari eMarketer ini menunjukkan bahwa belanja iklan atau ad spend masih didominasi pada media televisi yang kemudian disusul dengan media digital. Brand yang menyasar anak muda tentunya memerlukan kampanye iklan pada media digital agar dapat mengena pada target marketnya. Setiap pengiklan memiliki anggaran beriklan yang berbeda-beda. Besaran anggaran biasanya bergantung pada jenis industri dan juga profit yang dihasilkan. Terdapat dua jenis pendekatan penetapan anggaran, yaitu top-down budgeting dan bottom-up budgeting. Bisa dilihat dalam diagram, top-down budgeting ini manajemen perusahaan memberikan batasan anggaran. Kemudian, anggaran promosi dibatasi sesuai batasan anggaran yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu bottom-up budgeting, di mana perusahaan menetapkan tujuan promosinya, kemudian merencanakan aktivitas pemasaran yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya, kemudian perancangan biaya promosi, dan yang terakhir, anggaran disetujui oleh manajemen perusahaan. Pengiklan terkadang memberikan informasi berapa besaran anggaran kepada perusahaan periklanan. Tapi terkadang juga meminta agar perusahaan periklanan mengusulkan anggaran berdasarkan strategi periklanan yang dibuat. Berikut ini proses penetapan anggaran promosi dan periklanan. Yang pertama, tetapkan tujuan pemasaran untuk brand. Selanjutnya, proyeksi keuangan berdasarkan tujuan dan prediksinya. Selanjutnya, anggaran ditetapkan berdasarkan rancangan dan keputusan manajemen. Langkah selanjutnya, anggaran disesuaikan dan disetujui. Langkah terakhir yaitu evaluasi rencana dan hasilnya dengan tujuannya. Pengajuan anggaran atau budget proposal adalah proposal di mana kita harus mengusulkan anggaran dari sebuah kampanye periklanan. Usulkan anggaran dengan baik, yaitu sedikit di atas pengeluaran actual. Pastikan anggaran yang diajukan masuk akal dan dapat dipertahankan di hadapan klien. Anggaran pengeluaran aktual meliputi anggaran biaya produksi, biaya penelitian, belanja iklan media atau penempatan iklan, dan biaya pihak ketiga lainnya seperti biaya syuting dengan production house, biaya fotografi dengan studio foto jika memang ingin membuat print ad. Dapatkan penawaran setidaknya dari 3 bidders untuk mendapatkan perkiraan harga.
Analisa secara internal, kemudian presentasikan kepada klien beserta rekomendasi Anda. Berikut ini adalah contoh budget proposal yang diberikan oleh perusahaan periklanan kepada klien. Di sini kita bisa lihat ada kolom mengenai aktivitasnya, apakah aktivitas sebelum launching atau pada saat launching, kemudian ada kanal komunikasinya, apakah ini adalah campaign 360 atau keseluruhan, jadi dari digital, above the line, below the line, ataukah hanya sebuah kampanye digital saja, ataukah hanya kampanye media luar ruang saja, dan lain sebagainya. Kemudian ada tabel deskripsi dari proyeknya. Kemudian ada deliverables atau apa saja yang akan diberikan oleh perusahaan periklanan. Kemudian ada periode waktunya, dan kemudian juga ada berapa banyak jam yang dibutuhkan oleh perusahaan periklanan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan juga ada biaya dari proyeknya, kemudian ada total biayanya. Ini hanyalah bentuk yang sangat sederhana. Sebetulnya akan lebih terperinci lagi. Pada budget proposal biasanya juga perusahaan periklanan mencantumkan agency fee atau biaya agency, yang merupakan biaya yang dikeluarkan oleh klien untuk agensi atas pekerjaan yang dilakukannya. Lalu bagaimana merumuskan agency fee? Kita perlu mendata setiap nama dari semua departemen yang akan terlibat dari pemula hingga CEO yang akan mengerjakan proyek ini, dan total waktu kerja yang dihabiskan oleh masing-masing orang. Kemudian dikonversikan ke dalam rupiah. Rumusnya yaitu total jam kerja dari proyek, kemudian dikali tarif per jam masing-masing orang. Lalu hasilnya kita jumlahkan dari masing-masing individu yang terlibat. Maka kita akan menemukan angka agency fee. Ada banyak beragam cara sebuah perusahaan periklanan menentukan agency fee-nya. Ada juga yang menggunakan persentase dari nilai total, misalnya 10% atau 20% atau 30% dari total proposal anggarannya. Sekian materi kali ini. Terima kasih.